pada video kali ini saya akan menjelaskan perbaikan-perbaikan yang diperlukan pada unsur perairan untuk peta dasar Jayapura Selatan. Dalam hal ini pemohon sudah menyampaikan data perairan dengan nama perairan LN dan perairan AR. Pertama-tama komentar saya adalah pada bagian tepi AOI ya. Jadi unsur perairan yang diindikasikan berimpit dengan batas AOI itu saya menyarankan untuk digambarkan utuh saja. Kita langsung lihat pada data yang dimaksud seperti apa. Jadi saya menandai sebagian saja. Maksud saya tidak semuanya saya tandai. Nanti untuk kesalahan-kesalahan sejenis saya berharap pemohon dapat melakukan pengecekan secara mandiri. Misalnya contohnya ini. Jadi di sungai yang ini kalau saya lihat berhimpit dengan batas AOI pemetaan seperti itu ya. Sehingga saya menyarankan untuk sungai ini digambarkan utuh saja sampai ke bagian luar AOI. Jadi misalnya saya contohkan seperti inilah. Ini sungainya, nanti itu digambarkan utuh seperti ini dan seterusnya, sehingga ini tergambarkan semuanya seperti itu. Sungai ini, unsur sungai ini utuh seperti itu. Nah, bagaimana dengan garis batas AOI-nya ya? Silakan batas AOI-nya tetap di taruh di sini, nggak ada masalah. Saya tidak mengomentari untuk batas AOI gitu ya. Nah, ini nanti sebenarnya bukan hanya sungai ya, ini nanti sebenarnya termasuk unsur-unsur yang lain. Ini jalan juga nanti karena sungainya kita gambarkan sampai sini, maka jalan juga sampai sini seperti itu. Ini juga sama dan seterusnya. Kalau nanti di dalam sini misalnya ada jembatan juga sama ya. Ada jembatan juga digambarkan sampai batas terluar dari unsur sungai tersebut seperti itu. Baik, itu untuk yang pertama. Nanti mohon dicek ke ke bagian yang lain juga. Kemudian yang kedua adalah data perairan LN ini yang masih perlu diperbaiki karena banyak memotong unsur bangunan AR gitu ya. Kita lihat di contoh data lagi. Misalnya ini. Kalau kita lihat data sungai ini masuk ke area pemukiman gitu ya. Kemudian kalau kita overlaykan dengan data bangunan, sungai ini akan memotong data bangunan banyak gitu ya, dan itu tidak natural seperti itu ya. Mohon ini ada di beberapa bagian saya menemukan seperti itu. Juga di bagian ini saya pikir jelas. Nanti Bapak Ibu perlu mengecek kembali gitu alur sungai tersebut lewat mana, sehingga tentunya tidak natural kalau sungai seperti ini gitu ya, memotong bangunan banyak sekali seperti itu. Kemudian yang ketiga, terdapat data perairan air yang tidak sinkron dengan data perairan LN. Yang saya maksudkan adalah seperti ini. Jadi misalnya contohnya di sini jelas ya. Ini warna biru ini adalah biru muda ini adalah perairan AR, sedangkan garis warna biru ini adalah perairan LN-nya. Ini tidak sinkron. Seharusnya gitu ya, yang namanya sungai LN itu ada di sungai LN itu ya dia ada di tengahnya sungai AR gitu ya, sepanjang tengahnya seperti itu. Kalau sungai mungkin tidak selalu tepat di tengahnya, tapi ada di dalam sungai AR seharusnya. Jadi kalau sampai seperti ini berarti ada yang tidak sinkron tadi gitu. Nah, ini saya temukan cukup banyak
ada di bagian yang lain juga. Saya mohon maaf tidak menandai semuanya. Mohon Bapak Ibu melakukan pengecekan secara mandiri ke seluruh area. Ini juga sama seperti itu tadi. Baik, cepat saja saya lanjutkan. Tadi tidak sinkron, kemudian terdapat data perairan AR dan perairan LN yang tidak sesuai dengan sumber data citra satelit. Kalau yang ini dimaksudkannya kira-kira seperti ini. Kita cari yang tidak sesuai dengan sumber data ya. Contoh ini, contoh ada sungai, ada, mohon maaf, bukan sungai AR ya, perairan AR di situ. Kalau misalnya kita matikan, di citranya saya tidak dapat menemukan ada perairan AR, ada objek yang sesuai seperti itu ya. Ini kalau perlu, kalau misalnya kita buat holo gitu ya, color. Ini di belakangnya kita bisa melihat tidak ada apa-apa, tidak, mohon maaf, bukan tidak apa-apa ya namanya ya, bukan perairan AR gitu ya. Mohon yang seperti ini nanti disisir lagi ke seluruh lokasi. Ini juga apa namanya, ada perairan LN yang memotong perairan AR gitu ya. Ini tidak tepat juga. Ini nanti saya tambahkan di apa namanya, di catatan tadi. Ini kalau kita lihat ada perairan AR yang apa namanya, di bagian sini juga tidak jelas gitu ya, apakah dia ada perairan airnya atau tidak. Nanti saya tambahkan catatan, ada perairan LN yang memotong perairan AR. Ini tidak mungkin terjadi gitu. Atau ini sebenarnya sudah masuk ke yang tadi ya, perairan AR tidak sinkron dengan perairan LN. Baik, saya pikir itu jelas. Nanti mohon dicek ulang ke semua lokasi. Kemudian pengembangan perairan AR pada area yang overlap dengan transportasi AR. Ini perlu diperbaiki sehingga masing-masing unsur tetap digambarkan utuh. Ini maksudnya rata-rata di area jembatan ya. Saya langsung ke sini. Oh, ini catatannya salah, saya ganti sebentar. Jadi saya kembali ke sini. Jadi kalau kita lihat area ini, area yang saya lingkari ini adalah pertemuan antara perairan AR, jadi perairan AR-nya yang warna biru ini, dengan transportasi AR yang warna apa namanya ini, merah bata gitu ya. Ini seharusnya digambarkan utuh. Seperti apa? Saya contohkan. Ini perairan AR-nya sudah tepat, tapi nanti transportasi AR-nya itu digambarkan utuh seperti itu ya. Sehingga memang overlap. Di area sini ada overlap antara perairan AR dan transportasi AR seperti itu. Kalau saya lihat mungkin di bagian yang lain, kita coba cari ya sebentar. Baik, mungkin nanti Bapak Ibu dapat melakukan penelusuran sendiri.
intinya seperti ini, area-area yang merupakan pertemuan antara transportasi air dan perairan air, dua-duanya digambarkan utuh. Komentar ini nanti juga akan ada di transportasi gitu ya. Baik, saya kira itu cukup. Kemudian selanjutnya masih terdapat beberapa kesalahan topologi yang perlu diperbaiki pada data perairan LN, diantaranya pseudonode dan multipart. Kita tambahkan dulu untuk data kesalahan topologi yang kemarin. Untuk perairan ya. Nanti catatan ini saya sertakan, jadi Bapak Ibu dapat melakukan pengecekan secara mandiri. Kita lihat untuk pseudonode nanti kalau dangles itu dapat sebagian mungkin perlu dicek, kemudian sebagian perlu dieksepsi, tapi kalau untuk pseudonode itu seharusnya tidak ada. Jadi contohnya ini terdapat pseudonode, kita coba lihat bagaimana susunannya. Saya terus terang tidak tahu bagian yang pseudonode-nya sebelah mana. Bapak Ibu nanti dapat mengecek. Pada intinya pseudonode itu terjadi jika kondisinya seperti ini. Saya gambarkan ya. Misal ada satu garis, kemudian kita memiliki garis berikutnya. Nah, kedua garis ini nempel tapi tidak menjadi satu. Jadi yang kedua ini garis tersendiri gitu ya. Padahal ini nempel. Nah, ini sering terjadi pada data perairan LN dan perairan AR. Perairan LN dan transportasi LN. Jadi, misal ini di transportasi AR ya, di transportasi LN ya, ini satu jalan lurus tapi kemudian putus, maksudnya tidak nyambung, tidak putus tapi apa namanya istilahnya ya, nempel tapi dia tidak menjadi satu unsur seperti itu. Nanti akan terdeteksi sebagai pseudonode. Di transportasi LN, di perairan LN sering terjadi seperti itu. Bagaimana cara memperbaikinya? Ini digabung saja gitu menjadi satu garis yang utuh. Jadi nanti tinggal di merge gitu. Ada beberapa contoh yang terjadi seperti itu. Contoh lain misalnya di sini. Saya tidak tahu kenapa selalu ada di area pertigaan gitu ya, yang dua contoh itu tadi. Nanti Bapak Ibu mau dapat mengecek secara, nah kalau ini contoh yang lebih jelas nih. Jadi yang dimaksud garis pseudonode tadi seperti ini. Ini garis, ini garis. Saya tidak tahu kenapa yang di pertigaan ini tadi terjadi pseudonode. Mungkin nanti Bapak Ibu dapat mengeceknya lebih detail gitu ya, di zoom ke skala yang sangat besar, mungkin akan terlihat gitu apanya yang menyebabkan dia terdeteksi sebagai pseudonode. Mungkin saja ada bagian kecil gitu yang jadi mungkin saja ada garis panjang seperti ini, kemudian lanjutannya kecil sekali seperti ini, itu akan terdeteksi sebagai pseudonode. Baik, itu untuk pseudonode cukup banyak Bapak Ibu, nanti silahkan dicek. Kemudian saya akan lanjut ke multipart. Multipart nanti penandanya ada di yang bentuknya garis ya. Ini juga cukup lumayan banyak. Contoh multipart itu seperti ini. Saya ilustrasikan sedikit yang dimaksud dengan multipart itu. Misal saya punya data perairan LN di sini, kemudian saya punya lagi di sini, saya punya lagi di sini. Tapi ini ketiga garis yang kita lihat di sini ini dia menjadi satu unsur seperti itu. Itu akan terdeteksi sebagai multipart. Kadang-kadang juga data seperti ini kemudian
ada di tempat lain gitu ya, terpisah seperti ini, tapi keduanya ini menjadi satu gitu. Ini akan kedeteksi sebagai multipart. Ini tidak di nanti kalau ketemu seperti ini akan selalu saya komentari. Seharusnya tidak ada multipart. Baik, saya pikir itu untuk perairan. Nanti kita akan lanjutkan ke unsur yang lain, yaitu nama rupa bumi.